Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 379 Persekutuan Master Formasi. Selamat datang. Oh, jadi ini muridmu. Hahaha, hebat. Banyak dari kita memiliki murid sendiri yang berpartisipasi kali ini. Milo, kemarilah. Seorang pria muda yang tampaknya berusia sekitar 16 atau 17 tahun maju ke depan. Sama seperti Ryan, dia juga berada di tahap awal dari alam formasi inti. Ya Tuan. Tuan Milo mengangguk, puas. Ini adalah keturunanku, Milo Sue. Dia juga akan berpartisipasi dalam ujian sebulan dari sekarang. Aku juga akan membawanya ke gudang persekutuan formasi untuk mengajarinya sebelum itu. Ryan hanya bisa bertanya, bukankah gudang seharusnya ditutup untuk siapa saja yang bukan anggota dari persekutuan cabang utama? Milo menjawab pertanyaan itu menggantikan tuan dan leluhurnya. Bukan itu masalahnya. Memang, cukup sulit untuk mengizinkan murid lain atau aku untuk memasuki repositori tanpa menjadi anggota persekutuan Brah utama. Namun, jika seorang anggota persekutuan membayar harganya, pengecualian dapat dibuat. Petik 2. Tuan Milo mengangguk. Memang, untuk mendapatkan izin juga cukup mahal. Tidak seperti teman kita Droman di sini, aku tidak cukup berwawasan untuk membuat sesuatu seperti sistem komunikasi. Aku cukup iri padamu karena bisa membawa muridmu tanpa membayar apapun. Hahaha. Pada akhirnya, itu adalah hal yang sama untuk pria dan wanita muda lainnya di sekitar. Ryan merenungkan mengapa cacing tua tidak melakukan hal yang sama untuk Rowan, tetapi kemudian dia ingat bagian dari, harus membayar harga tinggi, untuk memasukkan murid-murid mereka ke dalam. Cacing tua tinggal di sekte Dalamu. Mungkin, dia tidak memiliki syarat untuk membayar, atau mungkin akan terlalu mahal. Beberapa master formasi datang dan memuji Droman juga. Pemandangan ini sedikit berbeda dari yang diharapkan Ryan. Dia berpikir bahwa orang-orang itu akan sedikit lebih pendiam atau tidak menyukai kenyataan bahwa Droman dapat bergabung dengan persekutuan mereka hanya karena sistem komunikasi. Tapi yang mengejutkannya, sebagian besar dari mereka tampaknya menyambut Droman dan dirinya sendiri. Tentu saja, Droman tidak benar-benar bergabung dengan mereka sejauh ini. Meskipun Droman mencoba mengalihkan perhatian semua orang ke Ryan, Master Formasi tingkat tinggi akhirnya fokus padanya lagi. Sebelum Ryan bisa mengatakan sesuatu, mereka sudah menyeret Droman pergi untuk membahas lebih banyak tentang sistem komunikasi miliknya. Namun, Ryan tidak ditinggalkan sendirian. Peserta muda lainnya dari ujian berikutnya datang untuk menyambutnya juga. Namun, sebagian besar sikap mereka berubah 180 derajat dalam sekejap begitu Droman dan majikan mereka pergi. Hehe, tuanmu melakukan sesuatu yang mengesankan dalam menciptakan sistem komunikasi. Aku bahkan lebih terkesan dengan formasi routernya. Bukankah kamu anak yang beruntung? Kamu harus menunggangi kesuksesannya begitu saja. Ryan, kan, aku akan langsung ke sini. Kamu dan petani lain dari luar ibu kota sebaiknya pulang saja. Ini akan menghemat waktu semua orang. Hahaha, tuannya hanya beruntung. Pada akhirnya, kakek tua Droman itu tidak bisa mengalahkan salah satu dari tuan kita dalam kompetisi master formasi biasa. Sistem komunikasinya memang mengesankan. Tapi pada akhirnya, hanya itu yang dia miliki di bawah kendalinya, sabuk. Ryan terkejut dengan perubahan mendadak ini. Namun, meskipun ekspresi mereka menunjukkan penghinaan, dia entah bagaimana bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres tentang bagaimana mereka bertindak. Seolah-olah apa yang mereka katakan itu tidak nyata. Namun demikian, dia tidak akan mengambilnya begitu saja. Hehe, lebih seperti itu. Kompetisi di mana hanya ada interaksi persahabatan akan terlalu membosankan. Bagus kalau kalian semua memiliki tekad seperti itu. Itu akan membuat ujian ini jauh lebih menarik. Para pria dan wanita muda terkejut melihat kepercayaan diri Ryan yang tiba-tiba muncul. Mereka berharap, orang kampung, ini akan merasa terpojok dalam situasi ini. Oh, kamu lebih baik dari yang aku kira. Namaku Lata Laville Martoli. Aku juga seorang master formasi tingkat tinggi bumi. Itu sedikit tidak terduga. Gadis terakhir meninggalkan gedung dengan ekor di bawah kakinya. Panggil aku Fonte de Caslo, sama seperti orang lain, aku adalah master formasi tingkat tinggi bumi. Tiba-tiba, seorang kultivator wanita meletakkan tangan di pundaknya. Cukup kuat, kan?
Sangat bagus. Mari kita lihat apakah kamu dapat mendukung kata-katamu sebulan dari sekarang. Ngomong-ngomong, aku Safira Sasamil. Lebih dari mereka juga memperkenalkan diri. Perubahan perilaku mereka terjadi terlalu cepat. Pada akhirnya, sepertinya mereka menguji tekad Ryan lebih dari mencoba memprovokasi dia. Tetap, begitu banyak keturunan klan. Bahkan ada anggota keluarga kekaisaran di sini. Milo mengangguk. Bagaimanapun, ini adalah bagian inti dari ibu kota. Banyak master formasi secara alami adalah bagian dari persekutuan. Bukan hanya yang ini, tetapi cabang utama dari Serikat Pendudukan sisi lain memiliki banyak klan pelindung dan anggota keluarga kekaisaran di peringkat mereka juga. Jangan pedulikan mereka. Mereka juga melakukannya padaku ketika tuanku pertama kali membawaku ke sini. Ini semacam ritual mereka. Saat itulah suara lain muncul dari belakang. Milo, jangan merusak kesenangan semua orang. Milo dan Ryan berbalik hanya untuk melihat pembudidaya wanita lain berjalan ke arah mereka. Kia? Ya, apa tidak apa-apa bagimu untuk menjauhkan diri dari tuanmu? Dia selalu mengeluh bahwa kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar daripada berbicara. Milo benar, kita tidak mau dimarahi jala senior lagi nanti. Setuju. Dia agak menakutkan. Ryan bingung untuk sesaat. Dan wanita ini. Milo kemudian memperkenalkan gadis itu. Oh, dia juga keturunan keluarga kekaisaran, Kia Sasamil. Percaya atau tidak, dia memiliki posisi yang cukup tinggi di keluarga kekaisaran. Dia adalah cucu dari pangeran kelima, Salael Sasamil. Ryan terkejut mendengarnya. Bukankah itu salah satu kontestan utama untuk tahta? Posisi gadis ini jelas beberapa kali lebih tinggi dari Kalina, yang cukup jauh di bawah pohon keturunan. Batuk, senang bertemu denganmu, Tuan Putri. Kia mengangguk, tidak terlalu mempermasalahkannya. Kamu sudah bisa menghentikannya. Bisakah kamu melihat seseorang di sini memperlakukanku seperti aku seorang putri atau apa? Sekarang Ryan memikirkannya, bahkan klan atau keturunan keluarga kekaisaran tampaknya tidak mendapatkan perlakuan istimewa di tempat ini. Mungkinkah wilayah Master Guild Formasi itu spesial? Master formasi muda lainnya, yang mendengar percakapan itu, mengangguk. Dari apa yang didengar Ryan, dia dipanggil Malon Wafile. Wafile juga salah satu dari 9 klan pelindung. Itu benar, tidak hanya Guild Master formasi, tetapi semua guild pendudukan sampingan mengikuti aturan yang sama. Begitu kamu berada di dalam guild mereka, kamu tidak dianggap sebagai orang penting. Hanya statusmu sebagai master formasi yang penting di tempat ini. Atau apakah Anda pikir yang lain akan memperlakukan Kia dan kami dengan bebas di luar? Kami akan menendang pantat mereka jika itu masalahnya. Ryan sekali lagi diingatkan akan kekuatan yang dipertahankan oleh guild di dunia. Mereka cukup berpengaruh untuk mengabaikan status apapun saat berada di dalam tembok mereka. Kia kemudian mengedipkan mata pada Ryan. Namun, jika kamu tidak memanggilku dengan benar di tempat lain, jangan salahkan aku jika aku memerintahkan kepalamu untuk dipenggal. Ryan merasakan hawa dingin di punggungnya. Untuk beberapa alasan, dia tidak berpikir bahwa Kia sedang bercanda. Setelah tes selesai, Lata mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Ryan. Ngomong-ngomong, seberapa dalam kamu terlibat dalam pembuatan sistem komunikasi? Apakah tuanmu memberitahumu sesuatu? Segera, mata semua orang berbinar. Bahkan Kia dan keturunan klan tidak terkecuali. Benar saja, karena master mereka bersedia membayar begitu banyak agar mereka bisa masuk ke repositori, mereka jelas-jelas jenius yang juga menyukai formasi. Bagaimanapun, formasi komunikasi adalah terobosan besar di dunia master formasi. Namun, Ryan merasa ingin tertawa mendengarnya. Seberapa dalam saya terlibat? Aku, kakekmu, yang menciptakan omong kosong itu. Berlututlah dan beri hormat kepada senior ini. Hahaha. Atau begitulah yang ingin dikatakan Ryan. Sayangnya, dia harus merahasiakannya untuk saat ini. Menjijikkan. Apakah saya memikirkannya terlalu keras? Saat itulah suara Roan bergema di jiwanya. Bagaimana menurutmu, narsisis? Saya terkesan betapa tidak tahu malunya Anda karena Anda tidak benar-benar menciptakan apapun. Anda baru saja menyalin ide-ide yang Anda pelajari di bumi. Ryan menjadi sedikit merah, yang membingungkan orang-orang yang melihatnya. Terus, saya hanya mengikuti tren, oke. Ya, tentu. Akhirnya, Ryan mengembalikan perhatiannya ke semua orang.
Ahem, guru telah mengizinkan saya untuk banyak membantu dalam proyek-proyeknya, jadi Anda bisa mengatakan bahwa saya tahu sedikit. Oh, sungguh. Ceritakan lebih banyak tentang itu. Namun, Ryan bingung dengan itu. Kenapa? Cetak birunya sudah dipublikasikan. Kamu seharusnya sudah mendapatkan salinannya, bukan? Kia segera menggelengkan kepalanya. Memiliki cetak biru dan memiliki seseorang yang ada di sana ketika dibuat benar-benar berbeda. Anda dapat menyumbangkan banyak wawasan yang tidak ada dalam formasi terbaru. Misalnya, bagaimana jika Anda memberitahu kami bagaimana rasanya membuat sistem komunikasi ini dimulailah. Mau tak mau Ryan mengingat ketika dia pertama kali berbicara dengan Roman tentang hal itu. Yah, itu adalah pengalaman mendekati kematian. Saat itu, terobosan Roman hampir membunuh Ryan. Tetap saja, semua orang tampak bingung pada Ryan. Apa yang dia maksud dengan pengalaman mendekati kematian? Apakah sistem komunikasi ini berbahaya? Kenapa tidak terlihat seperti dicetak biru? Ahem, itu hanya cara untuk mengungkapkan perasaanku. Begitu saja, Ryan mulai mendiskusikan formasi dengan semua orang di sekitarnya. Karena mereka semua dekat dalam usia dan pada tingkat master formasi yang sama, itu adalah pengalaman yang sangat menghibur dan produktif. Bab 380 Tugas. Sementara itu, Rowan tiba di sebuah bangunan yang tidak mencolok di perbatasan tembok kota bagian dalam. Itu tidak terlihat baru, tapi itu masih lebih baik daripada kebanyakan bangunan di wilayah luar. Ketika dia dan Doodle masuk, penjaga toko segera maju ke depan. Jadi itu Doodle, iya. Apakah kamu di sini untuk? Namun, dia juga memperhatikan Rowan tepat di belakang, jadi dia menghentikan apa yang akan dia katakan. Halo, anak muda, apakah Anda membutuhkan barang antik? Mungkin tidak setara dengan alat spiritual, tetapi cukup enak dipandang. Yah, saya tidak yakin apakah anak muda seperti Anda akan tertarik dengan jenis ini, toko sekalipun. Rowan memandang Doodle, menunggunya melakukan pekerjaannya. Ahem, Senior Geval, kita butuh kelinci hitam. Geval jelas merupakan nama petugas. Mendengar itu, matanya terpejam. Doodle, apakah kamu lupa aturannya? Doodle menjadi gugup. Biasanya, akan ada proses untuk menerima anggota baru untuk setiap pasar gelap. Lagi pula, mereka tidak bisa menyimpannya di tempat terbuka. Saya tahu bahwa saya terlalu memaksa, tetapi saya dapat menjamin pemuda ini. Saya bersedia membayar biayanya nanti jika terjadi sesuatu. Geval memandang Rowan dan memeriksa kultivasinya dengan sens spiritualnya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa remaja di depannya sudah berada di alam formasi inti. Oh, memiliki kultivasi seperti itu pada usia ini cukup bagus. Dari mana asalmu, nak? Faktanya, Rowan terlihat beberapa tahun lebih tua berkat teknik Ryan. Jika tidak, Geval tidak akan menunjukkan reaksi kecil ini saja. Rowan menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan itu. Itu urusanku. Ada beberapa hal yang kubutuhkan yang tidak tersedia di sembarang tempat. Itu sebabnya aku meminta bantuan Doodle di sini. Geval tidak menganggapnya begitu mengejutkan. Mayoritas yang datang ke pasar gelap seringkali menyembunyikan identitas mereka sendiri. Dia cukup yakin bahwa penampilan yang dia lihat sekarang juga bukan wajah asli Rowan. Geval kemudian memandang Doodle, yang tampak sangat gugup. Ada yang tidak beres. Anak kecil, apa kau melakukan sesuatu pada si idiot ini di sini? Sulit ku percaya Doodle akan membawamu ke sini begitu saja, terutama karena dia tahu aturannya. Rowan samar-samar tersenyum sebagai tanggapan. Tentu saja, kamu akan memperhatikan sebanyak ini. Rowan kemudian meletakkan tangannya di bahu Doodle, yang membuat pria itu gemetar sesaat. Nyawanya pada dasarnya ada di tanganku. Aku mengatakan kepadanya bahwa dia harus membawaku ke pasar gelap atau dia akan mati. Itu sebabnya dia langsung datang ke sini. Omong-omong, dia hanya punya waktu sekitar 20 menit untuk hidup. Doodle merasa tidak berdaya. Senior Geval, maafkan aku. Aku ceroboh, dan sekarang aku memiliki racun di tubuhku. Aku akan melakukan apa saja. Biarkan iblis kecil ini membeli barang-barang yang dia butuhkan, ya. Geval hanya bisa mendengus. Asteris desir. Asteris. Sebelum Doodle sempat bereaksi, sebuah jarum menusuk bagian tengah kepalanya secepat kilat. Tidak hanya itu, serangan serupa juga datang ke arah Rowan. Namun, Rowan tidak lengah bahkan sedetik pun sejak dia tiba di tempat ini. Gaya kematian,
Bentuk gerakan pertama, tunjukkan langkah. Roan bergabung dengan bayangan di sekitarnya, dengan cepat menghindari serangan yang diarahkan padanya. Jarum kemudian melewati dinding sebelum menghilang di luar. Adapun Doodle, dia jatuh begitu saja ke tanah, mati. Yah, Roan tidak peduli. Oh, anak muda, kamu cukup cepat. Senyum tipis Roan tidak hilang bahkan sedetik pun. Terima kasih atas pujiannya. Jadi, bisakah saya memiliki akses ke pasar gelap? Geval, yang baru saja menyerang, terkejut dengan kata-kata itu. Tak lama kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bocah yang lucu. Siapapun di usiamu akan merasa gugup atau akan langsung melarikan diri. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menunjukkan kepercayaan diri seperti itu. Ternyata Geval berada di tahap awal dari Core dan Soul Fusion Realm. Jadi cukup mudah baginya untuk menyingkirkan Doodle, terutama karena Doodle malah mengarahkan pengawalnya ke Roan. Sepertinya kau tidak peduli dengan apa yang kulakukan pada si idiot ini di sini. Roan mengangkat bahu saat dia berkata, saya sudah membunuh beberapa temannya yang mencoba merampok saya, jadi mengapa saya harus peduli dengan penyintas terakhir ini? Saya hanya ingin satu hal, akses ke pasar gelap. Jika saya tidak bisa mendapatkannya di sini, saya akan mencoba di tempat lain. Oh, seperti yang kamu katakan, sepertinya kamu cukup percaya diri dengan peluangmu untuk melarikan diri. Roan mengangguk, tidak berusaha menyangkalnya. Saya tidak hanya percaya diri. Saya benar-benar yakin saya bisa melakukannya. Geval mau tidak mau merasakan dorongan untuk mencoba kemampuan Roan setelah mendengar itu. Namun, dia menyerah pada akhirnya. Dia tahu bahwa Roan bukan pembudidaya rata-rata. Tidak perlu mencari tempat lain. Namun, Anda harus melalui prosedur sebelum kami mengizinkan Anda memasuki pasar gelap. Roan mengangguk. Aku berharap sebanyak itu. Melihat bahwa Roan tidak keberatan, Geval kemudian berbalik dan menuju ke bagian belakang toko. Roan tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti juga. Adapun tubuh Doodle, Roan yakin itu tidak akan ada lagi saat dia keluar. Mereka segera tiba di ruangan terpisah. Di dalam, Geval mengakses kompartemen rahasia di mana beberapa token hitam dapat ditemukan. Dia mengambil salah satu dari mereka dan mengirim sense spiritualnya ke dalam. Beberapa saat kemudian, dia kembali menatap Roan. Ini adalah token yang memberikan akses ke 3 pasar gelap yang tersedia di kota dalam. Namun, aku butuh bukti niatmu. Lagi pula, kita tidak bisa membiarkan sembarang orang masuk ke dalam. Roan merenung sedikit sebelum bertanya. Apa yang kamu perlu aku lakukan? Geval mengangguk, puas. Baru saja, kamu menggunakan kemampuan gerakan berdasarkan elemen gelap. Jelas, kamu memiliki beberapa teknik kultivasi yang memberimu energi yin. Kamu adalah seorang pembunuh, atau setidaknya, kamu tahu bagaimana bertindak seperti itu. Dikatakan demikian, tugasmu adalah membunuh seseorang. Bawakan aku kepalanya, dan kamu akan mendapatkan akses ke pasar. Bab 381 Tisan Sasamil. Roan menyipitkan matanya. Memang benar dia bisa menggunakan energi yin, tetapi tidak dalam urutan yang dipikirkan Geval. Elemen gelapnya adalah afinitasnya sendiri. Dia tidak membutuhkan energi yin untuk menggunakannya. Tentu saja, semua tekniknya dan rean yang menggunakan elemen gelap secara otomatis memiliki energi yin di dalamnya. Namun, yang mengganggunya bukanlah itu, tetapi bagian pembunuhan. Apakah semua pelanggan baru Anda harus membunuh seseorang untuk mendapatkan akses ke pasar gelap? Geval menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Saya memiliki kekuatan untuk memutuskan jenis bukti yang saya butuhkan. Biasanya, itu hanya sejumlah besar batu roh, tapi saya membuat pengecualian khusus untuk Anda. Dengan cara ini, Anda akan dapat masuk tanpa harus membayar apapun. Roan menggelengkan kepalanya, berkata, aku tidak keberatan membayar. Beri aku harganya. Geval tampaknya tidak peduli, melanjutkan niat aslinya. Tidak bisa. Saya sudah memutuskan bahwa ini adalah jenis bukti yang saya butuhkan dari Anda. Jangan khawatir. Bukannya saya mencoba menjadikan Anda musuh negara. Target Anda adalah pelanggan lama yang menolak membayar beberapa hutang. Namun, hutangnya tidak cukup besar untuk disebut sebagai Shadow Reaper. Roan kehilangan kesabarannya. Langsung saja ke intinya. Siapa yang Anda butuhkan mati? Tergantung pada jawabannya, saya hanya akan mencari pasar gelap yang lain.
Geval mengangguk sebelum memberikan foto padanya. Namanya Tisan Sasamil, keturunan keluarga kekaisaran. Rowan merasa ingin membunuh Geval saat itu juga. Apakah kamu bercanda? Kamu ingin aku membunuh anggota keluarga kekaisaran tepat di dalam ibu kota. Jangankan aku, bahkan seseorang dengan kultivasi yang jauh lebih tinggi tidak akan memiliki kesempatan ini. Apakah menurutmu istana kekaisaran sama seperti istana lainnya? Rumah petani. Geval tertawa setelah mendengar itu. Hahaha. Tentu saja tidak. Jangan khawatir, Tisan tidak bisa kembali ke istana kekaisaran lagi. Satu-satunya pilihannya adalah tinggal di kota dalam. Lagi pula, dia hampir tidak memiliki perlindungan apapun. Sebaiknya aku memberitahumu ini. Bahkan jika dia mati, keluarga kekaisaran tidak akan mengangkat satu jari pun untuknya. Tentu saja, itu selama kamu tidak melakukannya tepat di depan semua orang. Keluarga kekaisaran masih memiliki wajah yang harus dijaga. Rowan akhirnya mengerti apa yang terjadi. Hehe, jadi itu hanya penghapusan sampah, iya. Benar saja, keluarga kekaisaran Sasamil memiliki beberapa koneksi ke pasar gelap. Tidak, beberapa anggota mereka mungkin adalah pemilik pasar gelap itu sendiri. Di kekaisaran Sasamil keluarga, bakat dan kecerdasan adalah segalanya. Karena orang ini tidak bisa kembali, itu berarti dia dianggap sampah oleh keluarga. Geval menunjukkan ekspresi terkejut pada Rowan. Kamu tidak sebodoh yang kukira. Namun, kamu sebaiknya berhati-hati, anak muda. Jika apa yang kamu katakan di sini dikatakan di luar, kamu akan berada dalam masalah besar. Jadi, apakah kamu akan mengikuti tes? Tidak masalah jika Anda pergi ke tempat lain untuk mencoba memasuki pasar gelap lain. Namun, yang berikutnya mungkin tidak selembut saya. Rowan merenung sebentar. Baiklah, bagaimana saya membuktikan kematiannya? Ini tidak seperti saya bisa berjalan-jalan dengan kepala di tas saya. Hanya satu scan spiritual sense, dan saya akan selesai. Geval sudah mengharapkan jawaban itu. Tentu saja, saya tidak akan cukup bodoh untuk meminta hal seperti itu. Semua anggota keluarga kekaisaran memiliki plat identifikasi. Untuk anggota yang lebih rendah, itu sama pentingnya dengan hidup mereka sendiri. Anda bisa membawanya ke saya. Oh, benar. Jika memungkinkan, singkirkan tubuhnya. Untuk pengguna elemen gelap sepertimu, seharusnya tidak terlalu sulit untuk melakukannya. Rowan kemudian mendapatkan semua informasi sebelum keluar dari ruangan. Ketika dia melewati tempat Doodle meninggal, tidak ada yang luar biasa yang bisa ditemukan, apalagi mayat. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di sana. Beberapa saat kemudian, Rowan menjelaskan apa yang terjadi pada Ryan melalui koneksi jiwa mereka. Saya melihat apa yang ingin Anda lakukan. Anda akan mengunci orang Tisan itu dan mengambil informasi yang Anda butuhkan darinya, bukan? Rowan mengangguk. Iya, Ryan merenung sedikit sebelum berkata. Karena orang ini dianggap sampah di keluarga kekaisaran, dia mungkin tidak tahu banyak. Kalau tidak, keluarga tidak akan membuangnya semudah itu. Jika saya tidak salah, Anda masih membutuhkan pasar informasi itu dari pasar gelap. Rowan setuju dengan Ryan. Aku tahu. Tetap saja, sepertinya baru belakangan ini Tisan diusir. Mungkin dia tahu lebih dari yang kita harapkan. Ryan harus mengakui bahwa Rowan ada benarnya. Oke, saya tahu apa yang Anda inginkan. Saya seharusnya bisa meminta istirahat dari Penatua Droma. Apakah Anda akan pindah malam ini? Iya, saya ingin bisa memasuki pasar gelap besok jika memungkinkan. Setiap hari penting. Ryan mengangguk. Baiklah. Kalau begitu, saya punya ide yang mungkin Anda suka. Apa itu? Ran tersenyum sebelum melanjutkan. Kamu berencana untuk menginterogasi pria di kediamannya sebelum menyingkirkannya, kan? Namun, tindakan seperti itu masih memiliki tingkat bahaya. Hal terbaik adalah membawanya pergi dari sana dan mengajukan pertanyaan nanti. Karena itu, mari kita kirim dia ke alam dimensi permata jiwa. Hei, hei, hei. Apakah Anda benar-benar baik-baik saja dengan itu? Sister Orb segera menyela. Hahaha. Jangan khawatir, Suster Orb. Pertama-tama, kamu lebih kuat dari pria itu, jadi kamu tidak mungkin takut. Meskipun demikian, saya akan menyiapkan sesuatu yang bagus untuknya. Rowan mengerti apa yang ingin dilakukan Ryan. Bagus. Dengan begitu, dia tidak akan menyadari bahwa dia berada di dimensi yang terpisah. Pokoknya, keluarlah secepat mungkin.
Anda dapat kembali dan mempelajari formasi Anda nanti. Ryan mengangguk. Ngomong-ngomong, apa kultivasinya? Alam pengumpulan energi. Usia, 21. Selemah itu. Dengan kultivasi seperti itu, tidak heran dia dianggap sampah oleh keluarga kekaisaran. Bab 382 Benarkah sampah? Kecepatan kultivasi seseorang juga terkait dengan warna bakat seseorang. Secara alami, setiap keturunan dengan bakat warna abu-abu atau coklat akan jauh lebih lambat daripada seseorang seperti Kalina, yang memiliki warna biru. Namun, dengan sumber daya dan teknik kultivasi keluarga kekaisaran, bahkan mereka yang memiliki bakat buruk pun dapat berkultivasi dengan relatif baik. Namun, Tisan Sasamil tidak termasuk dalam kasus ini. Dia memiliki bakat warna hijau. Itu bukan sesuatu yang terlalu mengesankan di ibu kota, tapi jelas di atas mayoritas. Namun, dia hanya mampu mencapai alam pengumpulan energi setelah lebih dari 20 tahun. Itu jelas merupakan pencapaian yang mengerikan bagi seorang anggota keluarga. Itu juga menjelaskan mengapa dia tidak diizinkan tinggal di istana lagi. Baiklah, aku akan memberitahu Droman di sini, dan aku harus keluar sebelum malam saat gerbang kota inti ditutup. Rowan mengangguk dan kembali ke dalam residence terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, Ryan memberi Droman beberapa alasan dan mengatakan bahwa dia akan kembali keesokan harinya ketika gerbang dibuka lagi. Droman tahu bahwa Ryan dan Rowan saling membutuhkan untuk berkultivasi dengan baik, jadi menurutnya itu tidak aneh. Ryan pertama-tama pergi ke bengkel pandai besi dan menyewa kamar untuk dirinya sendiri. Setelah mengkonfirmasi dengan Sister Orb bahwa tidak ada formasi pemantauan, Ryan mengakses alam dimensi permata jiwa dan mengeluarkan 1 ton biji triliun. Dia mendapatkannya dalam jumlah besar setelah perang, jadi dia tidak keberatan menggunakannya. Triliun ore adalah material tingkat puncak bumi. Biasanya, Ryan tidak akan bisa memalsukan apapun dengan kultivasinya. Untungnya, Ryan tidak mencoba membuat senjata atau baju besi spiritual. Sebagai gantinya, dia hanya membentuk biji triliun menjadi sangkar besar. Dia kemudian mengirimkannya ke alam dimensi permata jiwa, di mana dia membangun formasi penyembunyian sederhana. Sister Orb mengendalikan semua yang ada di dalam, jadi dia bisa dengan mudah mencegah energi spiritual masuk ke dalam kandang. Itu akan menjadi tempat terbaik untuk menyembunyikan pria itu sampai Rowan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Menggunakan triliun ore untuk membuat sangkar bagi pembudidaya alam pengumpulan energi adalah metode yang cukup kuat, tetapi Ryan ingin menjaminnya. Lagi pula, dia tidak tahu apakah Tisan memiliki harta yang bisa berbahaya bagi mereka. Malam hari dengan cepat tiba ketika Ryan dan Rowan menuju ke gedung yang ditunjukkan oleh informasi itu. Tisan telah tinggal di sana sejak dia dikirim keluar dari wilayah inti. Si kembar kemudian pergi ke sudut tersembunyi di mana tidak ada yang bisa melihat mereka. Di sana, Ryan mengaktifkan keterampilan penyembunyiannya. Baik cahaya dan sense spiritual mulai membungkuk di sekitar Ryan dan Rowan, membuat keduanya menghilang ke udara tipis. Apakah Anda perlu sedekat ini? Ryan mengangkat bahu. Bersyukurlah bahwa kamu tidak perlu mendukungku lagi. Sekarang diam dan gunakan elemen gelap Anda sendiri untuk memadukan kami dengan bayangan. Itu akan membuat segalanya lebih mudah di pihak saya. Keduanya kemudian dengan cepat tiba di pintu masuk. Sebagai anggota keluarga kekaisaran, Tisan masih memiliki pengawalnya sendiri. Bagaimanapun, itu adalah bagian dari wajah keluarga kekaisaran. Namun, pengawalnya sendiri ada di sekitar yayasan pembentukan dan formasi inti. Hanya ada satu pembudidaya inti dan jiwa fusion. Mereka juga bukan sesuatu yang mengesankan. Ryan dan Rowan lewat di belakang penjaga tanpa suara. Ryan bisa merasakan beberapa indera spiritual, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki kekuatan untuk menembus keahliannya. Akhirnya, mereka memasuki gedung dan mulai menuju ke Tisan. Kemana kita harus pergi duluan? Ayo naik ke lantai atas. Ini sudah larut malam, jadi dia mungkin ada di kamarnya. Si kembar dengan cepat melewati koridor dan tangga. Ada beberapa penjaga di dalam juga, tetapi mereka semua gagal melihat sesuatu yang tidak biasa. Pertama-tama, mereka tidak benar-benar berpikir seseorang akan mengejar Tisan karena dia adalah anggota keluarga kekaisaran. Satu-satunya masalah adalah bahwa si kembar juga tidak bisa menggunakan sense spiritual mereka. Bagaimanapun, sense spiritual realem formasi inti mereka pasti akan diperhatikan oleh para penjaga.
Itu adalah hal yang biasa bagi orang-orang penting untuk memiliki formasi anti-spiritual sense yang memblokir segala sesuatu dari luar. Satu-satunya indera spiritual yang bisa dirasakan Ryan saat ini adalah indera para penjaga. Jika yang baru muncul, para penjaga akan segera mengerti bahwa seseorang telah memasuki gedung. Ryan dan Roan melewati pintu satu persatu, mencoba menemukan di mana Tisan berada. Namun, bahkan setelah melihat ke semua ruangan di lantai atas, mereka tidak bisa melihat jejak pria itu. Mungkinkah dia di luar? Roan mendengus. Yah, bagaimanapun juga, dia adalah sampah alam pengumpulan energi berusia 21 tahun. Dia mungkin menghabiskan sebagian besar waktunya menikmati statusnya di luar. Tidak ada dunia yang bebas dari orang bodoh seperti ini. Ryan mengangguk. Bagaimanapun, kita sudah di sini. Mari kita periksa lantai bawah untuk memastikan kita tidak melewatkan apapun. Saat kami melihat ke dalam kamar, kami menemukan satu yang mungkin bisa digunakan oleh Tisan. Jika kita tidak menemukan Tisan, kita bisa menunggu di ruangan itu sampai nanti untuk melihat apakah dia kembali. Roan setuju dengan Ryan, dan mereka turun sekali lagi. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun sampai mereka mencapai lantai 1. Roan lalu menggelengkan kepalanya sebelum melihat ke atas lagi. Sepertinya dia benar-benar keluar saat ini. Ayo pergi ke kamarnya. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak, ada yang tidak beres. Roan memandang Ryan, bingung. Apa itu? Ryan kemudian menjelaskan. Saya telah memikirkan informasi yang kami dapatkan dari Tisan. Dia adalah anggota keluarga kekaisaran. Bahkan jika dia hanya memiliki bakat warna abu-abu, dia seharusnya tidak memiliki masalah memasuki pendirian yayasan. Keluarga kekaisaran memiliki sumber daya dan teknik untuk mewujudkannya. Bahkan jika Anda adalah sampah yang hanya berpikir untuk bermain-main, apakah Anda akan menyerah pada peningkatan umur yang diberikan oleh Yayasan Pendirian Realem kepada Anda? Roan menyipitkan matanya. Itu benar. Jadi, apa yang kamu pikirkan? Bab 383 Bawah Tanah. Ryan kemudian melanjutkan. Apakah Anda melihat kamar yang kami periksa sebelumnya? Kami memang menemukan satu yang mungkin digunakan oleh orang Tisan ini. Namun, apakah menurut Anda itu adalah tipe kamar yang akan digunakan oleh beberapa tuan muda? Selain pakaian yang biasa dipakai anggota keluarga kekaisaran, bagian lain ruangan itu cukup sederhana. Roan kemudian berkata, baiklah, Anda mengatakan bahwa informasi tentang Tisan berada di alam pengumpulan energi adalah bohong, kan? Itu jelas. Mengapa kita percaya semua yang dikatakan kakek tua dari pasar gelap? Namun, ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika memang ada bahaya, kita selalu bisa mundur ke alam dimensi permata jiwa. Ryan menyipitkan matanya. Bukan itu maksudku. Namun, poin Anda valid. Bagaimanapun, ada satu hal yang ingin saya verifikasi. Apa itu? Ryan kemudian menunjuk ke bawah. Saya ingin pergi ke lantai bawah tanah. Saya merasa kita akan menemukan target kita di sana. Kali ini, Roan menjadi sangat bingung. Mengapa? Karena itulah tempat paling terpencil di gedung ini. Jika Tisan ini tidak benar-benar sampah, dia pasti akan memilih tempat terpencil untuk berkultivasi, kan? Sebagian besar pembudidaya selalu melakukan hal yang sama. Karena seluruh bangunan ini untuk dia gunakan, dia dapat memilih hal seperti itu. Belum lagi lebih mudah untuk mengatur formasi lebih dekat ke tanah. Roan tidak keberatan. Ayo kita periksa. Ryan dan Roan kemudian mencari lorong bawah tanah. Kota bagian dalam sudah cukup padat, jadi setiap ruang ekstra diterima. Meski begitu, cukup umum bagi sebagian besar bangunan untuk memiliki satu atau dua lantai lagi di bawah permukaan. Benar saja, mereka menemukan lorong lain di belakang gedung. Tidak hanya itu, tetapi juga memiliki penjaga yang melindungi pintu masuk. Masalahnya adalah bahwa itu ditutup, dan sepertinya tidak ada pintu masuk lain. Sepertinya Anda mungkin benar. Saya tidak dapat merasakan kultivasi mereka karena saya tidak dapat menggunakan sense spiritual saya. Namun, saya merasa mereka setidaknya berada di alam formasi inti tengah atau akhir. Dibandingkan dengan penjaga di lantai atas, keduanya jelas jauh lebih kuat. Ryan mengangguk. Instingnya mungkin tidak setajam Roan, tapi dia juga tidak buta. Saya yakin bahwa saya bisa mendekati pintu tanpa mereka sadari. Tapi tidak mungkin aku bisa membukanya tanpa diketahui. Kami memiliki dua pilihan.
Kita bisa menunggu seseorang membuka dan mencoba melewatinya sebelum pintu tertutup, atau kita bisa menunggu pria Tisan ini keluar dan mengikutinya. Yah, itu mengingat bahwa Tisan benar-benar di bawah sana. Rowan mengangguk. Bagaimanapun, kita harus menunggu. Bisakah keahlianmu bertahan sampai saat itu? Jangan khawatir. Sekarang saya berada di alam formasi inti, saya memiliki energi spiritual yang cukup untuk menahannya selama lebih dari beberapa jam jika kita tidak bergerak. Dengan itu, si kembar mulai menunggu di luar. Tidak sampai 3,5 jam kemudian pintu akhirnya terbuka di belakang para penjaga. Namun, orang yang keluar bukanlah seorang penjaga. Sebaliknya, tampaknya menjadi pekerja bangunan. Dia membawa beberapa alat pembersih saat dia pindah keluar. Ryan dan Rowan saling memandang sebelum segera bergerak mendekati pintu. Saat akan menutup, Ryan menggunakan energi spiritualnya untuk menahannya agar sedikit terbuka. Itu cukup untuk menyesuaikan dirinya dan Rowan. Bersenandung, pekerja itu memperhatikan bahwa dia tidak bisa menutup pintu karena suatu alasan. Apakah itu macet? Kedua penjaga menyadarinya dan maju untuk membantu. Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat sedikit. Lagi pula, semakin dekat dia dengan para kultivator, semakin mudah bagi sense spiritual mereka untuk menyadari kehadirannya. Itu semua tentang kekuatan angin. Itu akan semakin kuat semakin dekat Anda dengan musuh. Periksa bab 129 untuk memahami referensi angin. Untungnya, tak satu pun dari penjaga menggunakan sense spiritual mereka pada saat itu. Itu adalah hal yang sama seperti sebelumnya. Mereka hanya tidak berpikir ada orang yang akan datang ke sini untuk mencari masalah dengan keluarga kekaisaran. Beberapa indera spiritual yang Ryan rasakan sejauh ini pada dasarnya adalah para penjaga yang menggunakannya untuk berbicara di antara mereka sendiri. Ryan dan Rowan dengan cepat melewati celah tepat ketika para penjaga mencapai pintu. Bang. Tiba-tiba, apapun yang menahan pintu di tempatnya menghilang. Karena pekerja itu menggunakan kekuatannya untuk mencoba menutup pintu, pintu itu tiba-tiba terbanting menutup setelah kekuatan balasan menghilang. Oh, ini dia. Aku akan menelepon seseorang untuk memeriksanya nanti. Para penjaga saling memandang sebelum mengangkat bahu. Setelah itu, mereka hanya kembali ke posisi mereka seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ryan dan Rowan segera menyadari bahwa lantai bawah tanah benar-benar menyala. Bukan hanya itu, tapi tidak ada setitik debu pun dimanapun. Tanpa diragukan lagi, tempat itu telah dijaga kebersihannya untuk beberapa waktu. Bingo, bahkan jika Tisan tidak benar-benar menggunakan tempat ini, pasti ada sesuatu yang berhubungan dengannya di sini. Rowan mengangguk ketika mereka mulai melihat sekeliling. Karena bangunannya sendiri cukup besar, bawah tanahnya pun sama. Jadi mereka harus memeriksa area demi area. Pada akhirnya, ada satu lantai lagi yang harus mereka masuki. Untungnya, tidak ada penjaga yang hadir di tempat ini, atau begitulah pikir mereka. Tunggu, Rowan segera berhenti setelah panggilan Ryan. Apa itu? Ada rasa spiritual, cukup kuat dalam hal itu. Rowan menyipitkan matanya. Untuk kamu yang baru menyadarinya sekarang, itu berarti pemiliknya baru saja menyebarkannya. Apakah mereka menemukan kita? Ryan terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Saya rasa tidak. Pemilik sense spiritual ini tidak datang ke arah kita. Jika tidak, sense spiritualnya akan menjadi lebih kuat karena efek angin. Namun, kekuatan sense spiritual ini, itu pasti di atas alam formasi inti. Saya akan mengatakan tahap awal atau mungkin middle core dan soul fusion. Jika kita bergerak lebih dekat, aku tidak bisa menjamin bahwa kita bisa tetap bersembunyi. Bab 384 Masalah Nisan. Ryan dan Rowan tetap diam tanpa melakukan apa-apa. Jika Ryan merasa bahwa pemilik sense spiritual akan datang, dia dan Rowan akan segera memasuki alam dimensi permata jiwa. Untungnya, sense spiritual surut beberapa saat kemudian. Baiklah, ayo pergi. Ryan tahu dari mana sense spiritual itu berasal, jadi dia dan Rowan mengabaikan ruangan di mana sense itu berada. Mereka menuju lebih dalam sampai mereka berhenti di depan sebuah ruangan setengah terbuka. Mereka bisa mendengar beberapa gerakan di dalam juga. Keduanya melihat melalui celah dan hampir tidak bisa melihat bahwa orang di dalam tidak melihat ke arah mereka. Ryan mengambil kesempatan itu dan menggunakan energi spiritualnya untuk membuka pintu secara perlahan tanpa mengeluarkan suara. Setelah beberapa waktu, keduanya melewati celah dan siap untuk menyerang. Namun,
Saat itulah mereka melihat rambut panjang di punggung target mereka. Bukan hanya itu, tapi pakaian pada orang di depan jelas bukan sesuatu yang akan dikenakan seorang pria. Seorang wanita, sepertinya begitu. Bukankah Tisan seorang pria? Itulah yang dikatakan informasi itu. Tunggu, ada yang tidak beres. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dari balik pintu. Menjauh dari pintu, keduanya dengan cepat menjauhkan diri darinya dan menunggu. Segera setelah itu, seorang lelaki tua langsung masuk, tidak peduli bahwa itu adalah kamar wanita. Tuan muda, Anda harus benar-benar berhenti menggunakan pakaian semacam ini. Tepat setelah itu, suara seorang pria datang dari sosok feminin di depan. Hahaha, kenapa harus aku? Tidak bisakah kamu melihat betapa cantiknya aku? Baru kemudian orang itu melihat ke arah si kembar. Dia memang cantik, seperti yang dia sebutkan, tapi dia jelas bukan wanita sama sekali. Oh, ini benar-benar seorang pria. Tetap saja, saya tidak menyangka akan melihat tipe ini di dunia kultivasi. Roan mau tidak mau bertanya. Apakah Anda sering melihat waria? Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi bukannya aku belum pernah melihatnya. Lagi pula aku tinggal di kota yang cukup besar. Tanpa mengetahui tentang kehadiran Ryan dan Roan, para pendatang baru berbicara dengan seret. Tuan muda, Anda sudah diusir dari istana kekaisaran. Jika Anda terus melakukannya, Anda akhirnya akan dikirim keluar dari ibu kota sama sekali. Mengapa Anda tidak bisa fokus pada kultivasi saja seperti orang lain? Saya yakin mereka akan mengizinkannya Anda untuk kembali jika Anda menunjukkan hasil. Ryan dan Roan akhirnya menyadari hal itu. Tunggu, diusir. Jadi tarikan ini adalah Tisan. Tidak heran keluarga kekaisaran sangat ingin menyingkirkannya. Menjadi hambatan di dunia kultivasi seharusnya menjadi pukulan besar bagi wajah keluarga kekaisaran. Roan menggelengkan kepalanya. Menjadi drak pasti membantu. Namun, meskipun saya tidak dapat menggunakan sense spiritual saat ini, saya dapat mengatakan bahwa Tisan cukup lemah. Informasi tentang dia berada di alam pengumpulan energi mungkin benar. Adapun pria yang baru saja masuk. Ryan mengangguk. Dia kemungkinan besar adalah pembudidaya inti dan alam jiwa yang saya rasakan sebelumnya. Dia mungkin semacam penjaga pribadi orang ini. Sekarang aku memikirkannya, Kalina juga memiliki 3 penjaga ini. Itu berarti orang ini adalah bagian dari 10 klan bawahan dari keluarga kekaisaran. Roan setuju dengannya. Tisan, melihat ekspresi wajah pendatang baru itu, menghela nafas. Paman Sam, kita berdua tahu tentang masalahku. Tidak peduli seberapa banyak aku berkultivasi. Semua energi spiritual yang aku kumpulkan akan hilang seperti asap. Aku membeli beberapa barang dari pasar gelap untuk mencoba memperbaiki masalah ini, tapi mereka hanya membuatku menderita tanpa hasil apapun. Sebaliknya, mengapa aku tidak menikmati apa yang aku suka? Jadi bagaimana jika keluarga kekaisaran muak denganku? Bahkan sebelum aku mulai ingin memakai pakaian ini, mereka sudah membuangku. Lebih baik aku keluar semua, dan nikmati sisa hidupku sepenuhnya. Yang disebut Paman Sam kemudian melihat ke sudut ruangan, di mana banyak debu menumpuk di belakang meja rias. Jelas bahwa Tisan berusaha menyembunyikannya darinya. Lalu, ada apa dengan semua debu batu roh yang tersembunyi di sana? Mungkinkah kamu menyukai perasaan energi spiritual di sekitar? Tisan terkejut sesaat sebelum menggaruk bagian belakang kepalanya. Batuk, itu hanya karena barang-barang pasar gelap meminta banyak energi spiritual. Paman Sam tersenyum setelah mendengar itu. Bahkan jika ya, itu berarti kamu setidaknya masih ingin bisa berkultivasi, bukan? Tisan membuang muka, berusaha menghindari tatapan lelaki tua itu. Namun, Paman Sam terus menatap lurus ke arahnya. Akhirnya Tisan sambil menyerah dan berkata, "Baik, saya mencoba untuk berkultivasi lagi. Bahagia, lagi pula, mengapa Anda peduli? Apakah Anda lupa keadaan sebenarnya keluarga kekaisaran dengan pangeran kelima dan saudara pertama yang mengincar tahta? Anda seharusnya lebih khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Anda. Klan Vole daripada aku, kan? Lagi pula, itu masih belum memilih pihak untuk tinggal." Paman Sam tersenyum pahit setelah mendengar itu. Hanya sedikit yang bisa dilakukan oleh seorang lelaki tua di tahap awal dari Core dan Soul Fusion Realm. Lagi pula, bakatku kurang dibandingkan dengan yang lain. Mereka pasti tidak akan meminta apapun dariku. Kalau begitu, aku mungkin baik mengabaikan apa yang terjadi di sana.
Tisan menyadari bahwa dia salah bicara. Hanya saja setiap kali seseorang berbicara tentang kultivasinya, dia akan merasa tertekan. Maaf, Paman Sam. Cara klan Volemu memperlakukanmu tidak jauh lebih baik daripada bagaimana keluarga kekaisaran memperlakukanku. Kurasa hanya kamu yang bisa mengerti perasaanku. Dia benar. Paman Sam hanya memiliki bakat warna coklat yang sederhana. Berkat sumber daya dari klan bawahan, dia bisa mencapai alam inti dan penggabungan jiwa. Namun, itu setelah lama berkultivasi. Karena itu, tidak ada seorang pun di klan Vole yang berharap banyak darinya. Itu juga mengapa dia dipilih untuk melindungi seseorang tanpa prospek seperti Tisan. Tentu saja, situasinya masih lebih baik daripada Tisan, yang bahkan tidak bisa berkultivasi sejak awal. Paman Sam kemudian menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak, masih banyak yang sepertiku. Lagi pula, kenapa tidak kita coba sekali lagi? Mungkin sekarang akan berhasil. Baiklah. Bab 385, apa katamu? Mau tak mau Ryan merasa agak sedih untuk pria itu. Entah bagaimana aku tidak ingin menculik orang ini lagi. Adapun Rowan, ya, dia hanya kesal karena dia belum mengirim Tisan langsung ke alam dimensi. Hentikan omong kosong itu. Begitu pria Sam ini pergi, ayo segera singkirkan hambatan ini dan pergi dari tempat ini. Kalau tidak, saya tidak akan mendapatkan akses ke pasar gelap. Bergembiralah karena target kita benar-benar lemah dan lupakan sisanya. Selain itu, dia sepertinya tahu sesuatu tentang apa yang terjadi di dalam keluarga kekaisaran. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya tetapi akhirnya mengangguk. Dia menoleh ke belakang dan melihat bagaimana Paman Sam membantu Tisan dalam berkultivasi. Saat itulah dia punya ide. Mari kita bergerak di belakang. Saya ingin mencoba sesuatu. Rowan mengangguk, tidak terlalu mempermasalahkannya. Keduanya kemudian pindah ke belakang Nisan. Di sana, Ryan berkonsentrasi dan melepaskan sense spiritualnya. Namun, dia tidak menggunakan semuanya. Sebaliknya, dia hanya menyebarkannya cukup untuk menyentuh tubuh Tisan. Lagi pula, jika sense spiritualnya menyentuh Paman Sam, orang tua itu akan langsung menyadarinya. Risiko seperti itu tidak ada pada Tisan karena kultivasinya berada di dua alam di bawah Ryan. Rowan memperhatikan apa yang dilakukan Ryan dan, setelah merenung sedikit, melepaskan sense spiritualnya juga. Paman Sam membantu membimbing energi spiritual di dalam tubuh Tisan untuk mencapai dantian dengan lebih mudah. Biasanya, seseorang akan melakukannya sendiri sampai mereka menjadi berpengalaman dengannya. Namun, Ryan dan Rowan dapat melihat bahwa tidaklah mudah untuk mengedarkan energi spiritual di dalam tubuh Tisan. Aneh, meridiannya sepertinya tidak terhalang atau semacamnya. Rowan memandang Ryan dan menggelengkan kepalanya. Jadi itulah yang ingin Anda lihat. Tidak bisakah kamu menunggu sampai kami membawa orang ini ke alam dimensi? Ryan tersenyum tapi tidak menjawab. Sebaliknya, dia terus melihat bagaimana Tisan berkultivasi. Namun, dia menemukan beberapa luka dan gejala sisa di tubuhnya. Itu seharusnya efek dari item pasar gelap yang dibicarakan Tisan. Pria ini cukup tangguh meski memiliki penampilan yang begitu feminim. Saya bisa menebak betapa menyakitkannya hanya dengan melihatnya. Rowan mengangkat bahu dan membiarkan Ryan melakukan apa yang dia inginkan. Selama dia tidak memperingatkan orang tua itu, maka dia tidak peduli. Akhirnya, Ryan mencapai dantian pria itu dan bisa melihat di mana masalahnya. Dia tidak berbohong. Lihat itu. Dantiannya mengeluarkan semua energi spiritual yang masuk ke dalamnya. Rowan menggunakan sense spiritualnya dan memperhatikan hal yang sama. Benar, tapi itu belum semuanya. Lihat hubungannya dengan dantian. Mereka juga rusak. Saat itulah Ryan mengerti. Oh, jadi begitu. Mereka menghancurkan dantiannya di masa lalu sehingga Tisan bisa membangun yang baru. Dia harus memasuki alam pengumpulan energi dua kali, dan yang kedua seharusnya cukup merepotkan. Sayangnya, sepertinya itu tidak berhasil. Dantian baru juga memiliki masalah yang sama dengan yang sebelumnya. Ryan menggelengkan kepalanya. Dia bisa memperbaiki koneksi yang rusak dan efek samping dari obat-obatan yang diminum Tisan. Namun, dantian itu keluar dari kemampuannya. Pertama-tama, dantian Tisan tidak rusak sejak awal. Itu hanya berbeda. Tidak ada yang bisa disembuhkan di sana. Namun, saat Rowan melihat itu, matanya menyipit. Aneh. Ryan memperhatikan ekspresi Rowan. Apa itu? Tidak bisakah kamu melihat?
Dia sudah berada di tahap tengah dari alam pengumpulan energi. Ryan tercengang sesaat. Dia memang menyadarinya pada awalnya, tetapi dia tidak keberatan pada saat itu. Baru sekarang dia melihat masalahnya di sini. Itu benar. Jika semua energi spiritual menghilang, lalu bagaimana dia bisa mencapai tahap tengah? Itu hanya bisa berarti bahwa dantiannya tidak menghilangkan semua energi spiritual, tetapi sebagian besar masih membutuhkan persentase yang sangat kecil. Rowan terus mengamati dantian dengan cermat. Pada akhirnya, dia bisa merasakan sesuatu yang lain darinya. Energi yin. Ryan mendengar itu dan melihat ke dantian juga. Energi yin. Di mana? Bisakah Anda merasakan energi yin datang dari dantiannya? Rowan menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak ada energi yin yang keluar sama sekali. Ryan menjadi bingung. Lalu apa? Rowan kemudian menjelaskan. Itu masalahnya di sini. Energi yin adalah energi yang hadir di mana-mana. Hanya saja energi yin di lingkungan terlalu lemah bagi para pembudidaya untuk menggunakannya. Biasanya, mereka membutuhkan sesuatu seperti teknik budidaya Kalina untuk menggunakannya. Akan jauh lebih baik jika mereka memiliki beberapa benda alami dengan banyak energi yin sehingga mereka dapat menyerapnya secara langsung. Dikatakan demikian, bahkan energi spiritual yang kita ambil ketika kita berkultivasi memiliki energi yin di dalamnya. Anda juga bisa merasakannya berkat soul connection kami, bukan? Setidaknya, saya bisa merasakan kehadiran yang energi karena Anda. Ryan mengangguk. Tentu saja, tapi saya yakin Anda jauh lebih baik dalam merasakan energi yin daripada saya. Rowan tidak menyangkal hal itu. Itu tidak penting sekarang. Perhatikan baik-baik energi spiritual dalam tubuh Tisan. Ryan menyipitkan matanya dan lebih fokus pada energi spiritual itu sendiri. Namun, dia tidak bisa melihat ada yang salah dengan energi spiritual memasuki tubuh Tisan. Itu memiliki energi yin dan yang seperti biasa. Saat itulah sebuah ide muncul di benak Ryan. Dia dengan cepat memusatkan perhatian pada energi spiritual yang menghilang dari dantian Tisan. Baru kemudian dia menyadarinya. Energi spiritual yang hilang memiliki energi yang, tetapi energi yin hilang seluruhnya. Bahkan tidak ada hadiah sedikit pun. Ini, apakah dantiannya menyerap semua energi yin dan mengesampingkan energi yang? Rowan mengangguk. Setidaknya, begitulah rasanya. Saya seorang penggila energi yin dengan cara saya sendiri, jadi saya tahu. Dantiannya menggunakan energi yin sendirian untuk berkultivasi. Tunggu, apa katamu? Ryan dan Rowan terkejut oleh teriakan tiba-tiba Sister Orb. Bab 386 menangkap Tisan. Rowan kemudian mengulangi apa yang dia katakan. Dantiannya menggunakan energi yin sendirian untuk berkultivasi. Oh, nah, itulah yang saya sebut langka seperti bulu phoenix dan tanduk kilin. Ryan dan Rowan menjadi bingung. Sepertinya kamu tahu sesuatu. Ya, sebenarnya, ini cukup sederhana. Itu juga menjelaskan mengapa dia memiliki penampilan yang begitu feminin meskipun dia seorang pria. Orang ini memiliki tubuh yin murni. Tubuh yin murni. Ya, apakah Anda ingat apa yang dikatakan pemimpin suku Faren, Juri? Dia berpikir bahwa kalian berdua memiliki konstitusi yang berbeda karena afinitas elemen terang dan gelap kalian. Yah, dia tidak salah karena tubuhmu sangat cocok dengan energi yin dan yang. Dia kemudian melanjutkan, orang ini memiliki hal yang serupa. Tubuhnya hampir sama sempurnanya dengan energi yin seperti kalian berdua dengan yin dan yang. Tentu saja, dia masih sedikit kurang karena dia tidak mendapat dukungan dari sistem permata jiwa seperti yang kalian berdua miliki. Oh, jadi Rowan pasti akan memiliki wajah feminin di masa depan. Itu akan sangat lucu. Hahaha. Hahaha. Itu memang akan lucu. Mulut Rowan berkedut. Jika bukan karena mereka disembunyikan dengan keterampilan Ryan, dia pasti sudah mengirim orang ini terbang. Sayangnya, itu tidak akan terjadi. Kalian berdua berkultivasi dengan menukar kedua energi, sehingga menyeimbangkan energi yin di dalam tubuh Rowan dengan sempurna juga. Jika tidak, sementara Rowan akan terlihat sangat feminin, Ryan akan menjadi seperti binaragawan ekstrim. Anda bahkan dapat bergabung dengan orang desa dan menyanyikan Macho Man bersama mereka. Mereka akan menyambut Anda dengan tangan terbuka. Hahaha. Ryan merasakan hawa dingin di punggungnya. Ahem. Untung teknik kultivasi kita perlu menjaga keseimbangan. Ya, ini memang sempurna. Bagaimanapun, tubuh yin murni sangat langka.
Mereka juga biasanya muncul di daerah di mana energi yin lebih berlimpah, seperti kerajaan Crowley, tempat Ibu Kalina berasal. Orang ini jelas tidak memiliki garis keturunan keluarga Kekaisaran Crowley. Dia dari Sasamil terus-menerus. Selain itu, hampir 100% dari waktu, tubuh semacam ini hanya muncul pada wanita. Bisakah Anda bayangkan itu? Saya ragu bahwa lebih dari hanya beberapa tubuh yin murni ada di planet ini, tetapi masih melahirkan seorang pria dengan itu. Tidak salah untuk mengatakan bahwa orang ini adalah peninggalan. Sayangnya, disitulah kultivasinya macet. Lagi pula, dia tidak memiliki rean kesayangannya sendiri dengan koneksi jiwa seperti yang dimiliki Roan. Pembuluh darah sudah muncul di kepala Roan. Sayang pantatmu. Rean menghela nafas setelah mendengar itu. Jadi dia terjebak dalam kultivasinya karena itu, kan? Ya, jika dia seorang wanita, itu akan membuat bakatnya menggelikan. Dia tidak akan kalah dengan Talon warna ungu sama sekali. Tapi karena dia laki-laki, bakatnya hanya bisa dianggap kuning atau hijau paling banyak. Hanya saja jenis kelaminnya tidak sesuai dengan konstitusinya. Roan cukup beruntung memiliki sistem permata jiwa. Kalau tidak, dia mungkin menderita seperti Tisan ini. Saat itulah Rean mengerti. Oh, sekarang saya mengerti mengapa kultivasi kami sangat lambat ketika kami berjauhan. Kami membutuhkan keseimbangan yang mengganggu ini. Yah, itu bukan cara yang salah untuk mengatakannya. Tapi ada satu hal yang aku tidak mengerti. Mengapa energi spiritual menghilang? Energi spiritual juga harus dibutuhkan untuk berkultivasi, bukan? Ini tidak sepenuhnya menghilang. Jika Anda memperhatikan dengan ama, Anda akan dapat merasakan bahwa Anda dan Dantian Tisan masih menyimpannya dalam jumlah kecil ketika Anda semua berkultivasi sendirian. Jadi begitu. Jadi, yang dia butuhkan adalah yang energi. Jika itu masalahnya, mengapa energi yang di dalam energi spiritual keluar dari dantiannya? Roan menjawab pertanyaan itu. Tubuh Nisan tidak cocok dengan yang energi. Ini berbeda dari saya karena saya, sayangnya, memiliki Anda. Roan benar. Jika dia ingin menghindari masalah ini, dia akan membutuhkan energi yang dalam jumlah besar untuk memaksanya melewatinya. Itulah mengapa wanita sangat baik untuk tubuh yin murni. Sudah menjadi sifat mereka untuk tidak memiliki banyak energi yang untuk memulai. Baik tubuh dan dantian mereka menyambut perubahan seperti itu dengan tangan terbuka. Rean memandang pria itu sejenak sebelum sebuah ide muncul di benaknya. Energi yang dalam jumlah besar, iya. Paman Sam dan Tisan terus berkultivasi sampai akhirnya, semua batu roh yang dia ambil untuk percobaan ini pecah. Lupakan saja. Paman Sam, aku mau tidur sekarang. Paman Sam mengangguk dengan senyum pahit. Baik, pastikan kamu tidak memakai pakaian ini di luar. Letakkan kembali dan baru kemudian naik. Cobalah untuk menyembunyikan hobimu ini sebisa mungkin. Bahkan aku, yang telah melindungimu begitu lama, tidak bisa digunakan untuk itu. Apalagi orang lain. Paman Sam kemudian bangkit dan meninggalkan ruangan. Di belakang, Tisan menyingkirkan pikiran tentang kultivasi itu dan mulai melihat ke cermin lagi. Bagaimanapun, dia memang seorang yang menyeret. Dia sangat suka memakai makeup dan memakai pakaian itu. Namun, saat itulah dia melihat bayangan hitam dan putih muncul di cermin. Sebelum dia bisa berbalik untuk melihat apa yang terjadi, kepalanya dipukul oleh rasa sakit yang tajam, yang langsung membuatnya kehilangan kesadaran. Rean dan Roan tidak membuang waktu dan mengirim pria itu langsung ke alam dimensi. Tentu saja, mereka masuk ke dalam juga. Rean kemudian memasukkan pria itu ke dalam sangkar besar dan mengaktifkan formasi penyembunyian sederhana itu. Berkat itu, Tisan tidak akan bisa melihat apa yang terjadi di luar sel. Sister Orb juga memastikan bahwa tidak ada energi spiritual yang mencapai di dalam area itu. Yah, bukan berarti seorang pembudidaya alam pengumpulan energi akan dapat melakukan banyak hal. Bagaimanapun, itu adalah penjara logam triliun. Roan juga menemukan plat identitas Tisan, yang bisa dia gunakan di pasar gelap nanti. Tepat setelah itu, Rean dan Roan menginjak formasi teleportasi dan menggunakannya untuk berteleportasi langsung kembali ke Save Point di Dalamu Residence. Jaraknya hanya beberapa puluh kilometer, jadi layak untuk tidak mengambil risiko untuk keluar. Nah, saatnya membangunkan teman kita. Bab 387 Interogasi. Saat Rean dan Roan mulai berurusan dengan Tisan, Paman Sam memperhatikan bahwa Tisan masih belum keluar dari kamarnya.
Dia sekali lagi menyebarkan sense spiritualnya. Seperti yang bisa dibayangkan, Tisan tidak terlihat. Ini, Paman Sam bergegas masuk ke kamar Tisan, hanya untuk mendapati kamar itu benar-benar kosong. Apakah dia pergi tanpa sepengetahuanku? Jelas, Paman Sam tidak berpikir itu mungkin penculikan atau semacamnya. Lagi pula, siapa yang akan turun ke sini tanpa ada yang memperhatikan? Tidak sebelum mengkonfirmasi dengan penjaga di luar dan memeriksa seluruh bangunan yang dia konfirmasi. Tisan menghilang. Segera, dia menghubungi keluarga kekaisaran dan klannya. Namun, jawaban yang dia dapatkan membuatnya tercengang. Sepertinya tidak ada pihak yang peduli padanya sama sekali. Kedua belah pihak mengatakan bahwa mereka sibuk dan tidak dapat menyisihkan sumber daya untuk mencari Tisan. Hal-hal terkutuk itu. Jadi mereka tahu itu akan terjadi. Sementara itu, di dalam alam dimensi permata jiwa, Tisan akhirnya terbangun setelah Rean menyembuhkan benjolan di belakang kepalanya. Mereka harus menidurkannya terlebih dahulu karena Tisan bisa menolak daya tarik alam dimensi jika dia bangun. Dia melihat sekeliling dan hanya melihat beberapa bar. Di sisi lain jeruji, semuanya buram, sehingga mustahil untuk mengetahui di mana dia berada. Akhirnya, dia melihat si kembar, yang juga berada di dalam kandang yang sama dengannya. Yah, Rean dan Roan telah mengubah penampilan mereka terlebih dahulu. Ah, apa yang terjadi? Siapa kamu? Roan menggelengkan kepalanya sebelum berkata. Siapa kita tidak penting. Yang penting di sini adalah apa yang bisa kamu ceritakan kepada kami atau tidak. Lebih baik aku memberitahumu ini, keluarga tercintamu tidak ingin bersamamu lagi. Anehnya, tidak ada ekspresi terkejut di wajah Tisan setelah mendengar itu, hanya senyum pahit. Kupikir aku akan menjauh dari pandangan mereka dengan perjuangan suksesi keluarga kekaisaran untuk beberapa waktu. Sepertinya mereka benar-benar tidak tahan dengan kehadiranku lagi. Silakan, tertawa. Ya, aku punya hobi aneh ini, cross-dressing. Pakaian pria terlalu membosankan. Jika aku harus mati karena ini, biarlah. Lagi pula aku tidak bisa melakukan apapun dengan masalahku. Roan tidak peduli dengan pakaiannya. Jika kami ingin membunuhmu, apakah menurutmu kami akan menghabiskan waktu kami untuk membangun penjara ini? Kami punya lebih banyak pertanyaan untukmu. Baru saat itulah Tisan menyadarinya. Memang, jika masalahnya hanya menyingkirkannya, mengapa harus melalui masalah menguncinya terlebih dahulu? Dia jelas tidak berada di dalam kediamannya lagi. Karena musuh memiliki kekuatan untuk menjatuhkannya dan membawanya pergi, bukankah lebih baik membunuhnya dan hanya memindahkan tubuhnya? Jadi, jika saya menjawab pertanyaan, apakah Anda akan membiarkan saya hidup? Roan mendengus sebagai tanggapan. Tidak, itu hanya berarti bahwa kamu akan memiliki kematian yang cepat, bukan yang menyakitkan. Adapun masalah cross-dressingmu, aku tidak peduli tentang itu. Rean melirik Roan sejenak tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan membunuh Tisan. Pada awalnya, dia mengira Tisan akan menjadi tuan muda hedonistik yang hanya tahu bagaimana menggunakan statusnya untuk hidup. Bagaimanapun, menjadi 21 tahun dan masih di alam pengumpulan energi hanyalah lelucon yang bagus dengan sumber daya keluarga kekaisaran. Sampah semacam itu tidak akan dia lihat. Namun, Tisan jelas bukan tipe seperti itu, hanya orang yang tidak beruntung. Yah, mereka harus mengurungnya di tempat ini untuk beberapa waktu. Apa yang ingin kami ketahui sangat sederhana. Bagaimana situasi keluarga kekaisaran saat ini? Seberapa jauh kaisar mencapai keputusan? Tisan tercengang sejenak. Mungkinkah kamu berasal dari kerajaan Crowley? Roan menggelengkan kepalanya. Aku sudah memberitahumu. Siapa kami tidak penting. Jawab saja pertanyaannya. Atau mungkinkah kamu berniat untuk mempertahankan kesetiaanmu pada keluarga kekaisaran meskipun mereka mengusirmu? Yah, kamu juga bisa melakukannya. Namun, hidup Anda akan cukup menyakitkan jika Anda memilih jalan ini. Namun, sepertinya Tisan tidak takut. Pertama, aku ingin tahu apa yang kamu lakukan dengan Paman Sam. Rean meyakinkan Nisan. Jangan khawatir. Kami tidak menyentuh sehelai rambut pun pada siapapun di dalam kediamanmu. Kami hanya menginginkanmu, tidak ada orang lain. Aku bahkan tidak tahu apakah pamanmu sudah mengetahui tentang kepergianmu atau belum. Tisan menghela napas lega. Baiklah, aku akan memberitahumu apa yang aku tahu. Lagi pula, apa yang aku tahu tidak akan ada bedanya. Namun,
Sudah beberapa bulan sejak aku dikeluarkan. Selain itu, kamu sudah bisa membayangkan statusku di dalam, jadi aku tidak mengetahui rahasia banyak hal. Sejauh yang saya tahu, perjuangan pangeran pertama dan kelima terus berlanjut. Mereka masih berusaha menarik klan bawahan ke pihak mereka. Namun, itu tidak seperti pangeran dan putri lainnya sudah menyerah. Meskipun demikian, keduanya adalah yang terkuat calon. Roan mengangguk, puas. Itu sangat cocok dengan informasi yang mereka dapatkan dari Valeu di Abis Mendalam. Sepertinya Tisan mau bekerja sama. Bagus. Sekarang, bagian yang benar-benar penting. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk situasi mencapai titik kritis? Tisan menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya tahu? Jika saya menebak, itu akan terjadi setelah setidaknya setengah dari klan bawahan memilih satu sisi. Namun, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Bagaimanapun, semua klan itu memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga kekaisaran. Buah dari pernikahan itu tidak persis berada di pihak yang sama, bahkan di dalam klan. Ryan merenung sebentar sebelum bertanya. Saya mendengar bahwa kaisar mencapai batas umurnya. Apakah itu benar? Tisan menyipitkan matanya. Kaisar adalah eksistensi yang jauh di atas apa yang bisa didekati oleh orang sepertiku. Aku hanya melihatnya ketika aku masih kecil selama perjamuan, dan itu dari jauh. Namun, memang ada desas-desus di istana bahwa kaisar tidak baik. Ryan mengangguk. Pernahkah Anda mendengar tentang hal lain? Tisan berpikir sebentar sebelum berkata, "Yah, ini juga hanya rumor. Tapi ku dengar ada yang mencoba memberontak." Bab 388 Tangan Emas. Si kembar tercengang karenanya. Siapa? Pangeran pertama atau kelima? Tisan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Namun, rumor ini hanya berlangsung selama beberapa hari. Selain itu, tidak ada gelombang sama sekali. Saya merasa cukup mencurigakan karena upaya seperti itu pasti akan menarik perhatian semua orang. Roan merenung sebentar sebelum bertanya. Kapan itu terjadi? Itu sekitar 2 tahun yang lalu, jadi semua orang sudah melupakannya. Roan kemudian berkata, mungkin, pemberontakan ini telah terpotong sampai ke akar-akarnya bahkan sebelum ia selesai terbentuk. Itulah mengapa pemberontakan ini berakhir secepat dimulainya. Ryan mengangguk sambil melanjutkan. Atau mungkin para pemberontak tidak mengharapkan ditemukan. Mereka menerima serangan mendadak dan dimusnahkan. Tetap saja, hal seperti itu biasanya membutuhkan seorang pangeran atau putri, bukan? Tisan, pernahkah Anda mendengar tentang pangeran atau putri yang menghilang baru-baru ini? Tisan memikirkan apa yang dia ketahui. Penggarap memiliki umur yang terlalu besar. Karena itu, ada banyak dari mereka. Apalagi anggota keluarga Sasamil yang tidak terhubung ke tahta dan tidak memiliki hak suksesi. Saya salah satunya, yang tidak bisa naik tahta, misalnya. Jadi sulit bagi saya untuk mengetahui semuanya. Sejauh yang saya ingat, hanya ada 3. Salah satunya adalah seorang gadis yang menghilang lebih dari setahun yang lalu bernama Kalina Sasamil. Aku hampir tidak mengenalnya. Aku hanya tahu nama ini karena beberapa peristiwa aneh yang terjadi di salah satu tempat percobaan keluarga kekaisaran. Sepertinya dia dibunuh di dalam oleh penuai bayangan. Ryan dan Roan jelas tahu bahwa bukan itu masalahnya. Tetap saja, senang mendengar bahwa rencana mereka berhasil dengan baik. Semua orang benar-benar berpikir bahwa Kalina sudah mati. Yang kedua adalah seorang pangeran bernama Suten. Namun, dia jauh di belakang dalam garis suksesi. Saya mengenal Suten. Kami juga memiliki beberapa interaksi di masa lalu. Dia menghilang dengan pelindungnya saat menjelajahi reruntuhan kafan di wilayah Maril. Itu tempat yang cukup berbahaya, jadi tidak ada yang menganggapnya aneh. Yang terakhir adalah seorang putri bernama Malis. Namun, saya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Tetap saja, dia sudah cukup tua dan dalam posisi yang baik untuk memperebutkan tahta. Tisan kemudian menambahkan, tentu saja, ini semua adalah versi resmi dari apa yang terjadi pada pangeran dan putri. Aku tidak pergi untuk memeriksanya sendiri, aku juga tidak akan melakukan hal seperti itu. Keluarga kekaisaran Sasamil tidak kekurangan keturunan. Juga, hanya itu yang aku tahu. Mungkin ada lebih banyak lagi. Tidak, mengingat betapa rendahnya posisiku, aku tidak ragu bahwa ada lebih banyak lagi. Hanya saja aku belum diberitahu tentang itu.
Ryan kemudian menatap Rowan. Apa yang Anda pikirkan? Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Rowan menyipitkan matanya. Saya telah melihat terlalu banyak interogasi yang menyebabkan kematian kembali di sisi lain. Kecuali Anda telah menerima pelatihan yang sangat ketat, selalu ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa Anda berbohong atau menyembunyikan sesuatu. Sejauh yang saya bisa lihat, hambatan ini benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Bukan hanya itu, tapi dia tampaknya cukup senang membantu kita mengumpulkan informasi melawan keluarga Kekaisaran Sasamil. Ryan mengangguk. Bukannya kita tidak bisa memahaminya. Tisan mungkin tidak ingin banyak berhubungan dengan keluarga Kekaisaran lagi karena cara dia diperlakukan. Tapi ada satu hal yang menurutku aneh. Ryan kemudian kembali menatap Tisan dan bertanya. Aku bisa mengerti mengapa kamu tidak ingin berpihak pada keluarga Kekaisaran. Tapi tidakkah kamu berpikir bahwa memberitahu kami semua itu akan melibatkan orang tua atau saudaramu? Tisan hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Hahaha, orang tua, saudara, apa itu? Anda mungkin bisa menghitung dengan jari Anda berapa banyak yang benar-benar peduli dengan hubungan darah di istana. Begitu yang lain menemukan bahwa saya tidak dapat berkultivasi, orang tua saya tidak melirik sedikit pun, saya lagi. Saya tidak menerima 1/10 dari 2 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan saya sumber kultivasi. Sebuah cahaya dingin melintas di dalam mata Tisan untuk sesaat. Dengan orang tua seperti itu, mengapa aku harus peduli? Mereka mungkin akan pergi ke neraka bersama yang lain. Ryan hanya bisa menghela nafas. Orang ini benar-benar mengalami kesulitan. Dari apa yang Kalina katakan, ibunya mungkin salah satu dari orang-orang yang bisa Anda hitung dengan jari. Rowan mendengus setelah mendengar itu. Kamu terlalu delusi. Kalina berbeda dari pria ini. Dia memiliki bakat. Jika dia seperti dia dan tidak bisa berkultivasi, apakah orang tuanya akan benar-benar peduli padanya? Lepaskan pikiran naifmu ini, ya. Ryan tersenyum pahit tetapi menolak berkomentar. Dia benar-benar tidak bisa menjamin bahwa itu tidak akan sama jika Kalina berada di posisi Tisan. Rowan kemudian mengabaikan Ryan sebelum mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Tisan. Sayangnya, itu sepertinya benar-benar batas pengetahuan Tisan. Namun, Rowan tidak terkejut. Tisan bukanlah keturunan langsung dengan hak atas tahta. Bahkan jika dia tidak seaneh ini, dia tidak akan tahu banyak tentang hal lain. Baiklah, aku akan menahanmu di sini selama beberapa hari lagi untuk mengkonfirmasi ceritamu. Siapa tahu, jika aku dalam suasana hati yang baik, aku mungkin akan menyerah untuk mengambil nyawamu. Tentu saja, itu akan tergantung pada apakah informasimu dapat diandalkan atau tidak. Tisan terkejut mendengarnya. Dia siap mati pula, jadi dia membantu sebanyak mungkin sebagai cara balas dendam terhadap keluarga Kekaisaran. Meskipun demikian, jika dia bisa hidup, itu akan lebih baik. Aku akan mencoba mengganggu kalian berdua sesedikit mungkin. Jika kedua tuan muda ini menyukainya, Tisan kecil ini tahu beberapa pijatan yang bagus. Kepuasan dijamin. Aku dikenal sebagai tangan emas di rumah kelopak. Ryan dan Rowan merasakan hawa dingin di punggung mereka dan segera berbalik. Tidak perlu.